Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam kelas kepemimpinan. Fokus kita masih dalam Perjanjian Lama, 2 session. Nanti ada rekan kami yang melanjutkan dalam tokoh Perjanjian Baru. Dan sangat indah, sangat penting sekali kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, supaya kita melihat bagaimana indahnya kehidupan mereka, apa kelemahan, kekurangan mereka, apa kelebihan, keberhasilan mereka, sehingga kita maju selangkah lagi, tidak mengulangi kesalahan mereka atau meniru segala kelebihan-kelebihan mereka. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami kembali diberikan hak istimewa untuk belajar akan rahasia dari para tokoh-tokoh Alkitab yang sudah Tuhan paparkan melalui firman-Mu di Alkitab ini, supaya kami boleh melangkah lebih maju lagi di dalam melihat keberhasilan mereka, ataupun berhati-hati, waspada terhadap kekurangan, kelemahan, kesalahan mereka. Berkati layakan hamba-Mu menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Musa, yang salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, sangat hebat. Hari ini kita belajar akan tokoh Alkitab yang mungkin cukup sederhana, namun sangat berpengaruh di dalam zamannya, yaitu tentang Nehemia. Saya akan share screen PowerPoint saya tentang Nehemia. Oke. Nehemia. Siapakah itu Nehemia? Kalau kita lihat Nehemia ini, dia adalah juru minum raja. Juru minum raja, ini jabatan dia. Juru minum raja yang kemudian berubah status jabatan fungsinya menjadi pemimpin pembangunan tembok Yerusalem. Juru minum raja pada saat itu tentu bukan seorang diri. Ada beberapa juru minum raja, dan jabatan juru minum raja itu boleh saya katakan setingkat menteri. Itu berarti dia berada di posisi atau ranking yang ketiga setelah raja. Raja itu nomor 1, di bawah raja itu Perdana Menteri, dan juru minum raja boleh saya katakan adalah jabatan yang ketiga, yaitu para menteri. Dan ini jabatan yang sangat tinggi, penting bagi keberadaan sebuah negara. Itu sebabnya juru minum raja itu sangat dipercaya sepenuhnya oleh raja. Raja tidak akan ragu lagi terhadap siapa-siapa yang menduduki jabatan sebagai juru minum raja, karena banyak kriteria yang harus dilalui, dan itu tidak mudah bagi seorang bisa lulus untuk menduduki jabatan yang terhormat ini. Jadi saringan-saringan yang cukup ketat, dan orang ini sungguh sangat dipercaya 100% oleh raja. Raja tidak akan pernah ragu lagi karena sudah diuji akan kesetiaan, akan kejujuran, akan pengabdiannya. Dan juru minum raja ini dia selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan dan pembicaraan kerajaan, karena dia orang yang cukup penting. Ya, dia diikut sertakan apabila raja ingin mengadakan rapat atau mencari solusi, membahas sebuah masalah, maka dia pasti diikut sertakan. Otomatis dia memiliki hubungan yang sangat akrab dan berpengaruh terhadap raja. Kita bisa bandingkan Kejadian 41 ayat 9 sampai 13 mengenai mimpi juru minum yang menceritakan masalahnya kepada Yusuf. Kemudian dalam Nehemia 2 ayat 6 sampai 8 dan ayat yang ke-9, di situ silahkan dibaca bagaimana Nehemia mengutarakan akan maksud hatinya, dan raja care, raja peduli terhadap pergumulannya, dan karena ada hubungan yang sangat akrab, dan dia bisa mempengaruhi raja, dan raja bisa bersimpati dan sayang terhadap juru minumnya.
Dan ini otomatis berdampak pada relasi dengan negara lain atau raja atau ratu negeri lain. Kita bisa bandingkan waktu Ratu Sheba datang melihat Raja Salomo, dia sangat terkagum-kagum melihat akan posisi, cara berpakaian, cara bersikap, dan cara menjalankan tugas para orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di kerajaan Salomo. Dan Ratu Sheba sangat kagum karena dia melihat begitu rapih, begitu disiplin, begitu indahnya akan cara hidup, cara berpakaian, dan cara mengabdi dari para orang-orang bawahan Raja Salomo. Dan dampak dari perubahan jabatan ini, kalau kita lihat dari kehidupan Nehemia itu luar biasa, karena dia tidak lagi tinggal dalam lingkungan yang aman. Bayangkan dari seorang yang juru minum raja, tiba-tiba dia berubah akan statusnya, dia mau mengundurkan diri menjadi seorang pemimpin pembangun tembok, dia tentu tidak lagi tinggal dalam lingkungan yang aman. Sebelumnya, tentu kemana-mana dia dapat pengawalan atau dapat jaminan keamanan yang luar biasa dan lingkungan yang cukup kondusif dari serangan-serangan musuh. Sebelumnya dia bisa makan, minum dengan enak, ya, makanan yang berlimpah, dan mungkin makannya sama dengan raja. Jadi makanannya tentu sangat mewah, sangat enak, sangat melimpah, dan juga tentu banyak fasilitas yang dia peroleh, dan itu menjadikan kehidupannya menjadi sangat nyaman. Karena begitu banyak fasilitas-fasilitas yang dia peroleh dari jabatannya sebagai juru minum raja. Namun ketika dia berpindah status mau menjadi pemimpin pembangunan tembok, ketiga hal itu hilang. Dan bahkan materi pun mulai merosot. Anda bisa bayangkan konsekuensi resiko yang diambil oleh Nehemia ketika dia mengambil sikap untuk menjadi pemimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dia kehilangan rasa aman sewaktu dia ada di istana raja. Dia kehilangan rasa nikmat makanan-makanan, hidangan, minuman yang ada berkelimpahan di meja raja. Dia kehilangan rasa nyaman, fasilitas-fasilitas itu semua dia tinggalkan. Dan otomatis keuangannya, otomatis kondisi ekonominya semakin berkurang. Inilah resiko waktu seorang memilih jabatan yang Tuhan kehendaki. Terjadi banyak kemunduran, kemerosotan. Dan dampak dari perubahan jabatan ini, Nehemia pun harus memulai belajar sesuatu yang baru. Dia harus berani untuk mencoba dan belajar sesuatu yang baru. Jadi sebelumnya dia mungkin belum terlatih bagaimana cara memegang senjata, dan dia sekarang harus bisa dan bahkan harus bisa mengajar orang. Sebelumnya dia mungkin belum pernah bagaimana memegang sekop atau bagaimana mengaduk semen atau membuat campuran-campuran membangun tembok. Sekarang dia harus bisa melakukan dan bisa mengajarkannya. Dan tentu pertama ada rasa malu dan risih, ya. Karena apa, sebelumnya jabatan terhormat, sekarang dia harus mulai dari jabatan yang hina, jabatan yang rendah, jabatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan rendah, ya. Dia harus bisa melakukan hal-hal yang rendah yang dulu mungkin itu dilakukan oleh anak-anak buahnya, sekarang dia sendiri yang harus melakukan. Dan tentu ada banyak stres karena perubahan jabatan ini. Ya, tadinya enak, sekarang menjadi sangat tidak enak. Dia tentu mengalami banyak stres dan belajar untuk rendah hati, ya. Jadi bagaimana memulai sebuah karir dari nol, dan tentu dia harus belajar rendah hati dalam
kondisi seperti itu. Dan dampak dari perubahan jabatan ini kita melihat juga dia ada mengalami banyak kendala, yaitu peralatannya mungkin sangat terbatas, sangat minim, ya kualitas pekerjanya, ada pekerja yang memang sebelumnya tawanan atau kurang pendidikan, kurang terlatih, dan dia harus bergaul dan sama-sama berjuang dengan para pekerja yang kurang berkualitas ini untuk bisa meningkat menjadi kualitas. Belum lagi jumlah materi atau bahan yang terbatas jauh dibandingkan ketika dia ada di istana. Sekarang di luar istana, dia harus bisa belajar mencukupi jumlah materi bahan. Memang sebagian didapat support dari istana, namun selebihnya dia harus bisa mencukupinya. Belum lagi ada ancaman nyawa, yaitu serangan-serangan dari musuh yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia membangun tembok. Sehingga bayangkan sewaktu mereka membangun tembok, dia dan pasukan dan para pekerja tukang yang ada harus juga mempersenjatai diri dengan senjata-senjata, sehingga kalau musuh datang menyerang mereka pun harus siap menangkis serangan itu, dan tentu ini satu proses yang melelahkan. Sambil bekerja siang dan malam, mereka juga harus memanggul senjata yang berat dan siap berperang kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ini satu perubahan jabatan dan kendala-kendala yang dialami oleh Nehemia karena konsekuensi dia mengambil jabatan ini. Dan dampak dari perubahan jabatan itu adalah hidupnya, jangan lupa, hidupnya lebih bernilai di mata Tuhan. Dari segala hal-hal yang sulit yang saya sudah utarakan tadi, jangan lupa ada hal yang indah. Dari perubahan jabatan ini, hidup Nehemia lebih bernilai di mata Tuhan. Karena dia memanfaatkan waktu hidupnya yang ada untuk mencari sesuatu yang lebih bernilai. Sambil contoh adalah kisah David Livingstone. Pernahkah Anda mendengar siapakah ini David Livingstone? Dia adalah seorang misionaris yang luar biasa di Afrika. Suatu hari jenazahnya dibawa pulang ke Inggris. Sewaktu jenazahnya sampai di Inggris, ada seorang tua menangisi akan kedatangan jenazah ini dan dia sangat sedih. Padahal David Livingstone sudah berhasil dalam pekerjaan misinya. Banyak hasil yang dia peroleh dari perjuangan misinya di Afrika. Dia mengalami banyak keberhasilan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Namun orang tua ini sedih ketika menyambut kedatangan David Livingstone. Maka ada seorang bertanya mewawancari orang tua ini, "Bapak, kenapa Bapak menangis? Bukankah Bapak harusnya bersenang, bersuka cita, karena David Livingstone sudah Tuhan pakai luar biasa, dan dia memenangkan banyak jiwa dan banyak keberhasilan, banyak hal yang sudah dia perbuat di Afrika sampai akhir hidupnya. Bukankah harusnya kita bersuka cita, memuji Tuhan dalam hal ini?" Orang tua yang berkata, "Iya, saya setuju akan hal itu. Tahukah Anda bahwa David Livingstone dan saya, kita adalah kawan sejak kecil. Kita adalah teman sepermainan sejak masih kanak-kanak. Kita bertumbuh bersama-sama dan di masa remaja, kita sama-sama menyerahkan diri untuk mau melayani Tuhan. Saya tetap aktif dalam bisnis usaha saya sambil melayani Tuhan di gereja. Namun dia meninggalkan segala yang dia miliki, dia pergi ke Afrika. Dia hidup bersusah payah, bahkan siap untuk mengorbankan nyawanya pun bagi rakyat orang Afrika. Saya hidup dengan tenteram, dengan nyaman di Inggris, dan walaupun saya tetap melayani, tapi saya merasa kenyamanan itu lebih penting. Jadi David dia pergi ke Afrika, dan sekarang lihat apa yang sudah dia perbuat buat Tuhan. Dia melakukan banyak hal yang besar, sedangkan saya tidak.
Saya mungkin punya harta yang cukup bahkan berkelimpahan. Namun satu hal yang pasti, saya tidak memiliki harta yang lebih kekal dibandingkan dengan David Livingstone. Saya memperoleh materi secara duniawi, tapi David Livingstone mengumpulkan banyak harta di sorga. Dia melakukan hal yang indah, dia memilih yang tepat, dan saya menyesali hal itu. Waktu tidak bisa diulang, dan saya menyesal karena saya tidak meniru pergi bersama Livingstone ke Afrika. Jadi waktu seorang menyerahkan diri dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam pengorbanannya, tentu hidupnya lebih bernilai di mata Tuhan. Karena dia memanfaatkan waktu-waktu hidupnya yang ada untuk hal-hal yang kekal. Ini dampak dari perubahan jabatan. Dan dampak dari perubahan jabatan yang kelima adalah namanya tercantum dalam sejarah bangsa Israel dan tercatat di Alkitab. Nama Nehemia terus berkumandang, bukan hanya semasa hidupnya, di masa kejayaannya setelah tembok Yerusalem selesai dibangun, di zaman masa Ezra. Namun nama Nehemia terus berkumandang sampai hari ini, bahkan kekal selama-lamanya di sorga. Dan namanya pun tercantum di Alkitab. Anda ingat, saya bandingkan antara kisah Sakeus dan Matius. Ya, ini mungkin sedikit mirip. Sakeus dan Matius adalah mereka adalah pemungut cukai. Sakeus adalah kepala pemungut cukai, dan Matius mungkin dia adalah anak buah Sakeus. Dia adalah pemungut cukai biasa. Yang satu bos pemungut cukai bernama Sakeus, yang satu adalah anak buah dari bos pemungut cukai yang bernama Matius. Kedua-duanya menyerahkan diri, kedua-duanya bertobat, kedua-duanya menerima Tuhan Yesus, kedua-duanya mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya. Namun satu hal yang berbeda. Kalau kita lihat, Sakeus dia mengundang Tuhan ke rumahnya, bahkan menyerahkan sebagian hartanya untuk orang miskin. Matius dia mengundang bukan hanya keluarganya, tapi juga dia mengundang teman-teman sekerjanya, kerabatnya, orang-orang sekitarnya, tetangganya, untuk datang bersama-sama mendengarkan Tuhan Yesus yang datang ke rumahnya, mendengarkan perkataan sabda Tuhan waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Sakeus fokus kepada keluarganya, Matius fokus pada keluarganya dan kepada lingkungannya, orang-orang yang belum diselamatkan. Sakeus tetap menjadi pemungut cukai, namun Matius meninggalkan jabatan itu. Jabatan yang cukup terhormat, jabatan yang menjanjikan, jabatan yang penuh dengan limpahan harta, jabatan yang sangat indah, yang sangat diiming-imingi, yang sangat diimpikan oleh banyak orang. Dia tinggalkan semua dan dia mau mengikut Tuhan dalam seumur hidupnya. Dan bahkan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi murid, salah satu dari 12 murid, dan menjadi rasul Tuhan Yesus. Dan bahkan Matius adalah penulis dari Injil Matius itu sendiri. Nama Matius juga tertulis sebagai salah seorang martir, mati syahid bagi Kristus. Nama Matius tercantum di Alkitab, sedangkan Sakeus hanya satu bagian kecil di Injil Lukas. Matius rasul, Sakeus tidak pernah. Matius murid Tuhan yang dipilih, Sakeus tidak pernah. Kenapa? Seorang bos ternyata akhirnya tidak setenar akan bawahannya. Perbedaannya hanya satu, yaitu Matius meninggalkan jabatannya sebagai pemungut cukai. Dia rela mengiring Tuhan, meninggalkan segala yang ada demi untuk Tuhan. Matius juga mengajak akan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya,
kerabatnya, rekan kerjanya, agar mereka bisa diselamatkan waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Sakyus tidak. Dia hanya mengundang anggota keluarganya saja. Fokus dia hanya pada kelompok kecil. Matius kepada misi, mengabarkan Injil melalui kedatangan Tuhan ke rumahnya. Inilah yang menjadikan Matius luar biasa. Namanya terus berkumandang sampai sekarang dibandingkan dengan Sakyus. Bagaimana dengan pilihan Anda? Ini yang terjadi dalam diri Nehemia. Dampak dari perubahan jabatan itu namanya tercantum dalam sejarah bangsa Israel dan tercatat di Alkitab. Dan sekarang kita belajar apa rahasia, di manakah cara model kepemimpinan dari Nehemia. Kita melihat kriteria seorang pemimpin model Nehemia. Pertama adalah Nehemia seorang yang mengasihi Tuhan dan bangsanya. Nehemia ini dia sangat mengasihi Tuhan dan dia juga sangat mengasihi bangsanya. Patriotisme kepada bangsanya cukup tinggi, sangat tinggi, seperti dia mengasihi Tuhan. Demikian pula dia mengasihi bangsanya. Tolong dibaca di Nehemia 1 ayat 1 sampai 3 bagaimana akan sikap dia begitu mengasihi selain Tuhan Allahnya, dia juga mengasihi akan bangsanya, rakyatnya yang dia cintai, yang saat itu sedang tercerai-berai, yang sedang dipermalukan, yang sedang tidak ada harga dirinya lagi akibat kekalahan dari musuh dan mereka hidup sebagai tawanan. Dan dalam mengasihi Tuhan dan bangsanya, menjadikan seorang menjadi favor, kesayangan, orang yang difavoritkan Tuhan. Di mata Tuhan, orang ini sangat disayang Tuhan. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang sedang menjadi korban. Mengasihi bangsanya yang saat itu sedang dipermalukan di mata dunia. Dan otomatis ada otoritas pelindungan Tuhan. Kalau seorang sudah menjadi biji matanya Tuhan, sudah sangat dikasihi Tuhan, ada otoritas pelindungan Tuhan yang luar biasa ajaib. Ini yang terjadi. Kalau seorang mengasihi Tuhan, dia akan menjadi seorang yang dikasihi Tuhan, seperti biji matanya Tuhan. Yang kedua, seorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsanya, dia akan memahami akan pimpinan dan kehendak Tuhan. Ini hal yang penting dan harus kita pahami. Tuhan mau kita kemana? Tuhan pimpin kita kemana arahnya? Jadi waktu seorang mengasihi Tuhan dan bangsanya, pimpinan Tuhan itu jelas. Langkah demi langkah yang harus dilalui supaya melakukan apa yang Tuhan ingini. Dia tahu persis akan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan karena dia mengasihi Tuhan dan bangsanya. Seorang yang mengasihi Tuhan dan bangsanya tentu akan lebih mudah mengasihi rekan-rekan dan orang-orang yang dipimpinnya. Seringkali kita susah atau kurang sabar melihat kekurangan, kelemahan, kelalaian, ataupun segala hal yang buruk dari rekan kerja atau orang-orang yang menjadi bawahan kita. Mengasihi Tuhan bangsanya menjadikan kita lebih mampu lagi untuk mengasihi, mengampuni, belajar untuk memahami kondisi akan rekan-rekan dan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak mudah menghakimi karena ada hati yang mencintai mereka. Itu bisa terjadi. Hati yang mudah mengasihi kalau seorang mengasihi Tuhan. Kalau seorang belum mengasihi Tuhan, tentu dia sulit mengasihi rekan-rekan dan orang-orang yang dipimpinnya. Ini keindahan. Waktu seorang mengasihi Tuhan dan bangsanya, dia akan lebih mudah mengasihi rekan-rekan dan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin model Nehemia yang kedua adalah dia mendahulukan doa. Dan tolong dibacakan Nehemia 1 ayat 4 sampai 11. Jadi tolong dibacakan setelah kelas ini.
Nehemia 1 ayat 4-11, di situ kita belajar bahwa Nehemia memulai segala sesuatu adalah dengan doa. Mendahulukan doa, memprioritaskan doa. Ini yang terjadi dalam kepemimpinan model Nehemia. Dia senantiasa mendahulukan doa. Mendahulukan doa berarti menghormati dan mengandalkan Allah. Seorang yang mendahulukan doa berarti dia hormat. Dia ingin menempatkan Tuhan lebih utama. Dia lebih mengandalkan Tuhan daripada dirinya. Berarti dia sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa, menghormati Tuhan, dan dia sangat mengandalkan Tuhan. Itu pentingnya seorang pemimpin. Dan ini yang perlu kita praktekkan. Dahulukan doa. Berarti kita menghormati Allah dan kita mengandalkan Allah. Kalau kita tidak setia atau lalai dalam berdoa, berarti kita kurang menghormati Allah dan kita kurang mengandalkan Allah. Yang berikut adalah mendahulukan doa. Ini adalah prinsip dasar Tuhan Yesus. Bagaimanakah cara Tuhan Yesus melayani? Bagaimanakah dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam 3,5 tahun pelayanannya? Prinsip dasarnya adalah sebelum dia melayani, selalu dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Dia suka bermalam-malam di atas bukit, dia suka menyendiri untuk bersama Bapaknya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak ayat tercantum, mulai dari Matius 14:23, Markus 1:35, dan Markus 6 ayat 46, Lukas 5 ayat 16, 6 ayat 12, Lukas 9 ayat 18, Lukas 9 ayat 28, Lukas 11 ayat 1. Semua menceritakan bagaimana Tuhan Yesus senantiasa berdoa terlebih dahulu sebelum dia melakukan mujizat, sebelum dia mengajar, sebelum dia melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia berkomunikasi, dia memiliki relasi yang intim dengan Bapa di sorga. Bagaimana dengan Anda? Kalau Tuhan mendahulukan doa, dan ini adalah prinsip dasarnya, sudahkah kita melakukan hal yang sama? Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia seorang pendoa. Dia melakukan dan selalu berdoa sebelum dia melakukan hal-hal yang besar. Kriteria seorang pemimpin model Nehemia yang ketiga adalah dia memiliki relasi yang baik dengan atasan. Wah, ini indah sekali. Relasi yang baik dengan atasan. Itu kita bisa baca Nehemia 2 ayat 1-10. Relasi dia dengan raja itu sangat intim, sangat indah. Boleh katakan sangat-sangat akrab. Dan raja sangat sayang sama dia. Ini luar biasa. Kalau atasan sampai sayang dengan kita, itu berarti kita melakukan hal-hal yang sangat disukai oleh raja. Dan ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia melakukan hal-hal yang disenangi oleh raja dan menjadikan raja sayang dengan Nehemia. Dan relasi yang baik dengan atasan ini adalah model kepemimpinan Nehemia. Seorang yang memiliki relasi yang baik dengan atasan, otomatis dia mau takluk, merendahkan diri untuk taat kepada pimpinan. Dia mau melakukan segala yang diperintahkan oleh atasannya. Dia melakukan semua, bahkan mungkin lebih dari yang diminta. Raja meminta 100, mungkin dia memberikan sampai 125%. Luar biasa bukan? Dia melakukan lebih dari standar yang ada. Itu sebabnya raja sayang dengan Nehemia. Dan memiliki relasi dengan atasan bila kita jujur. Seorang pasti disayang oleh bosnya, oleh atasannya, manajernya, majikannya, bila dia jujur. Jujur adalah kata kunci. Seorang bisa disayangi atasan. Jujur dalam keuangan, jujur dalam etika, di mana betul-betul kita menjaga moral dengan baik, sehingga kejujuran itu nyata dalam
sikap dan moral kita, dan jujur juga dalam bekerja keras, tidak korupsi waktu, betul-betul bekerja dengan serius, fokus dengan pekerjaan, dan kerjakan itu sebaik mungkin bahkan melampaui target, dan hormat dan taat kepada atasan. Ini kriteria seorang bisa disukai oleh atasannya. Jujur, bekerja keras, hormat, dan taatlah kepada atasan. Hasilnya kita bisa lihat dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 ini. Ya, nanti silakan dibaca Nehemia 2 ayat 1 sampai 10, di mana raja sangat perhatian melihat perubahan raut wajah muram Nehemia. Jadi waktu Nehemia sedang menunaikan tugas, sebetulnya ini tidak boleh. Tapi karena relasi mereka sudah sangat akrab, sehingga waktu raja melihat perubahan raut muram Nehemia, raja langsung concern, perhatian. Nehemia, ada apa? Kok kelihatannya kamu sedih hari ini? Padahal kalau dia seorang yang baru atau raja belum kenal atau raja kurang suka sama dia, itu berbahaya sekali. Itu bisa langsung dipecat bahkan dihukum. Karena wajahnya muram ketika sedang melakukan tugas. Namun di sini raja sangat perhatian melihat perubahan raut wajah muram Nehemia, karena raja sayang dengan Nehemia, sehingga betul-betul raja peduli ketika ada perubahan itu. Dan raja menanyakan berapa lama cuti yang diambil dan memberikan surat agar mempermudah izin. Ini hal yang indah, bukan? Di mana raja bukan saja mengizinkan, bahkan memberikan cuti yang cukup panjang seperti yang diinginkan oleh Nehemia, dan memberikan banyak kemudahan fasilitas, memberikan surat, sehingga semuanya mempermudah langkah-langkah Nehemia untuk melakukan tugasnya pergi ke Yehuda. Dan raja dengan mudah memberi bantuan atas segala keperluan Nehemia dalam membangun tembok. Jadi segala kebutuhan kayu, segala kebutuhan material lain dicukupi oleh raja, agar semuanya bisa berlangsung dengan lancar, dengan cepat, dan Nehemia bisa dapat kembali lagi ke istana. Itu harapan raja. Jadi karena Nehemia sangat disayang raja, maka hasilnya seperti itu. Luar biasa, bukan? Seperti anak emasnya, pegawai emas, pegawai kesayangan dari sang raja. Hasilnya luar biasa. Kemudian kalau kita memiliki atasan yang baik, sekarang permasalahannya, bagaimana kalau kita menemui atasan yang tidak baik? Bila tidak baik atasan kita, apa yang kita lakukan? Bila atasan kita bersikap kejam atau tidak baik moralnya, atau menindas orang-orang yang tidak bersalah, atau cepat mengambil keputusan dan keputusan itu salah, apa yang harus kita lakukan? Dan saya ingin ini menjadi tugas kita yang pertama. Jadi saudara sekalian yang mengikuti kelas ini, tugas pertama adalah bagaimana dan apa yang harus kita lakukan mengatasi atasan atau bos pimpinan yang tidak baik. Dan apa yang harus kita lakukan menghadapi pemimpin yang tidak baik ini. Dan tugas ini berbobot 10%, jadi tolong berikan jawaban Anda secara pribadi, bagaimana sikap Anda menemukan menghadapi akan pimpinan yang tidak baik. Tidak baik terhadap rekan kerja Anda, orang-orang yang ada sekitar Anda, apalagi kalau dia sangat tidak baik, istilahnya dia sewenang-wenang terhadap Anda, padahal Anda sudah melakukan hal yang baik, namun karena dia tidak suka, dia bertindak tidak baik kepada Anda. Bagaimana dan apa yang Anda lakukan? Jadi tolong kerjakan tugas ini bagi yang mengikuti kelas ini dengan melakukan tugas, ya. Kemudian memiliki relasi yang baik dengan atasan. Bagaimana kalau atasan itu tidak taat, bahkan melawan Tuhan? Bagaimana reaksi kita? Kalau dia suka menghina Tuhan,
dia suka menghujat nama Tuhan. Dia suka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kita melihat hal itu. Bagaimana reaksi kita? Menyaksikan atasan yang tidak baik, melawan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan tolong berikan jawaban Anda, dan ini kembali nilainya 10%. Ya, jadi ini tidak ada di dalam pembahasan saya, tapi saya ingin melihat apa pikiran Anda dan bagaimana sikap Anda melihat kondisi atasan yang kurang baik seperti ini. Kita lanjutkan. Kriteria seorang pemimpin model Nehemia yang keempat adalah dia memiliki tekad yang kuat. Tekad dia sangat kuat karena visinya jelas dan misi yang dia lakukan itu jelas, dan dia bertekad bahwa ini harus selesai. Jadi dia memiliki tekad yang kuat, dan tekad itu adalah membangun tembok Yerusalem sampai tuntas. Harus selesai. Dia memulai pembangunan itu dengan segala resiko-resiko yang besar, dan dia harus menyelesaikan pembangunan tembok itu sampai tuntas. Jadi awal harus baik, dan dia ingin mengakhiri dengan baik. Ini tekad yang ada dalam diri Nehemia, yaitu membangun tembok itu hingga selesai. Dan bisa kita lihat dalam Nehemia 2 ayat 11-20 mengenai tekad yang kuat dari Nehemia. Dan hal yang kelima, model kepemimpinan Nehemia adalah dia mampu memanajerial, mampu memimpin. Jadi caranya gimana? Menaruh put the right man in the right place and do the right time. Jadi bagaimana menempatkan orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat untuk melakukan dalam waktu yang tepat. Ya, jadi ini cara model kepemimpinan manajerial. Ya, jadi dia tahu orang A, model A yang ahli di bidang A ditempatkan dalam posisi bidang A dan melakukan tepat persis seperti dalam waktu yang tepat, ya. Dan ini kelihayan dan ini kelebihan dari Nehemia. Dia mampu mengatur, menempatkan orang-orang yang tepat dalam kualitas, kemampuan, kelebihannya untuk mengerjakan posisinya masing-masing. Jadi ini kemampuan manajerial dari Nehemia. Yang keenam, Nehemia itu tegar menghadapi serangan. Jadi dia tidak pernah takut waktu ada ancaman-ancaman terhadap dirinya, ancaman nyawa terhadap orang-orang yang dia pimpin, terhadap resiko konsekuensi yang dia lakukan. Dia tidak mudah menyerah, dan dia selain tidak mudah menyerah, dia mampu mencari solusi, jalan keluarnya. Jadi waktu ada ancaman, waktu ada hal-hal yang bisa, hal-hal buruk yang bisa terjadi, dia sudah siapkan langkah-langkah antisipasinya. Ini tipe model kepemimpinan Nehemia. Dia tegar menghadapi serangan. Jangan mudah menyerah. Ini bukan tipe Nehemia. Dia bukan mental tahu gitu ya, baru kepencet langsung hancur. Dia kuat, kokoh ya. Walaupun dia dapat tekanan, dapat ancaman, dapat serangan yang terus-menerus membabi buta, dia pantang menyerah, maju terus, dan dia cari solusi bagaimana membentengi diri dan rekan-rekan yang membantu dia dalam membangun tembok Yerusalem. Silakan baca itu di Nehemia 4 ayat 1-12. Yang ketujuh, model kepemimpinan Nehemia adalah dia mampu melatih orang untuk menjadi pekerja sekaligus tentara. Wah, ini luar biasa. Bekerja itu tentu tidak mudah, perlu keahlian, bagaimana cara membangun tembok itu. Sekaligus juga dia harus bisa mengajar atau melatih seseorang, meminta seorang
sebagai pelatih untuk melatih orang-orang bawahannya sekali untuk menjadi tentara. Jadi seorang pembangun tembok dan juga sekaligus seorang tentara. Ini kelebihan Nehemia yang ketujuh. Dia mampu melatih orang untuk menjadi pekerja sekaligus menjadi tentara. Kriteria yang kedelapan adalah dia mampu memperbaiki kesalahan. Ini hal yang indah dari seorang pemimpin. Dia harus bisa memperbaiki kesalahan. Kalau ada kesalahan, bisakah kita memperbaiki? Jadi dia bukan tipe pemimpin yang sombong, yang susah diatur, yang keras kepala karena posisi yang tinggi. Waktu dia sadar dia ada kekurangan kesalahan, dia mau untuk merubah. Dalam mengambil keputusan, kalau keputusan itu salah, kita bisa nggak? Mau nggak kita ralat? Kalau kita menyadari karakter kita yang salah, dia pemarah atau sombong, atau terlalu cepat menghakimi, bisakah kita merubahnya? Kalau dalam relasi kita dengan rekan kerja, dengan bawahan kurang harmonis, bisakah kita menjembataninya, memulai relasi yang lebih baru, memperbaiki relasi yang rusak? Ini kelebihan model Nehemia, dia mampu memperbaiki kesalahan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, dia mau memperbaiki untuk menjadi lebih baik, lebih indah di mata Tuhan dan di mata orang-orang yang dia pimpinnya. Yang ke-9 adalah Nehemia dalam melakukan tugasnya dia tidak pernah mencari keuntungan bagi dirinya. Dia tidak pernah mencari untung dalam jabatannya. Kita bisa melihat Nehemia 5 14-19. Dia tidak pernah mengejar keuntungan bagi dirinya. Dia tidak pernah untuk mengejar kekayaan, mengejar popularitas agar terkenal. Dia tidak pernah mengejar kuasa. Banyak pemimpin seringkali waktu dia memimpin sambil mengejar kekayaan. Tujuan memimpin adalah mencari popularitas atau kuasa. Namun itu tidak seperti Nehemia. Murni dia melayani, tidak untuk kekayaan, tidak untuk menjadi terkenal, tidak untuk menjadi sok kuasa. Dia melayani dengan hati nurani yang murni. Semua hanya untuk Tuhan. Semua hanya untuk bangsa dan negaraku. Tanpa ada embel-embel kekayaan, popularitas, atau kuasa. Kalau Tuhan berikan, Tuhan tambahkan, puji Tuhan, tapi itu bukan menjadi tujuan. Itu menjadi berkat tambahan yang Tuhan kasih. Tapi bukan itu menjadi prioritas seorang pemimpin yang sejati. Seorang pemimpin sejati tidak pernah mencari keuntungan dalam jabatannya. Yang berikut, yang ke-10, dia mampu menyelesaikan tugas hingga selesai. Ini tipe kepemimpinan Nehemia. Dia setia menjalankan tugas sampai selesai dalam tugas yang diembannya, dalam masa baktinya. Jadi ada orang dikasih tugas A, dia selesaikan tugas A sampai selesai. Dikasih lagi tugas B diselesaikan dari awal sampai selesai. Tugas C selesaikan dari awal sampai selesai, dan seterusnya. Dan juga dalam masa jabatan. Jadi dikasih jabatan 5 tahun, dia selesaikan 5 tahun itu sebaik-baiknya. 10 tahun sebaik-baiknya. Jadi tidak ada korting jabatan. Dikasih 10 tahun, tunaikan tugas itu hingga selesai. Sampai akhir masa jabatannya. Bahkan seorang pemimpin sejati, dia tetap setia jabatan dalam melakukan tugas jabatan, dalam melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Terus setia sampai akhir kehidupan. Terus setia melayani Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Yang ke-11, dia bisa bekerja sama. Ini penting sekali. Banyak pemimpin adalah single fighter, tapi jarang sekali seorang pemimpin yang bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi seorang pemimpin sejati, dia mampu bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya, dengan rekan-rekan sekerjanya, dengan atasannya. Dan tentu kita menyadari cukup sulit karena tidak semua rekan-rekan sejawat itu sama
karakter pribadinya dengan kita. Ada rekan sejawat yang gaya bahasanya mungkin tidak kita sukai, atau kok begitu ya gaya bahasanya, kok begitu ya model cara bicaranya, kok begitu ya, kok begitu ya. Belum lagi cara mengambil keputusan. Ada rekan sejawat kita mungkin terlalu cepat, maunya cepat-cepat, salah lagi. Tapi nggak mau lambat, jadi nggak mau pikir dulu, maunya ambil keputusan cepat-cepat, tergesa-gesa, dan itu salah dan salah. Bagaimana sikap kita? Kemudian ada juga justru kebalikannya, lambat sekali. Jadi mengambil keputusan yang begitu mudah, susahnya luar biasa, lambat. Ya, jadi dalam langkah lambat, dalam berbicara lambat, dalam mengambil keputusan lambat, semuanya telat dan lambat. Mungkin malas, atau mungkin daya berpikirnya rendah, atau kurang cepat. Jadi bagaimana kita menghadapi rekan sejawat yang seperti ini? Bisakah kita bekerja sama seperti Nehemia lakukan? Belum lagi ada juga rekan kerja yang bersikap bawahan, yang di mana dia ingin bawahannya itu hormat kepadanya. Jadi ini jenis pemimpin yang gila hormat. Jadi dia betul-betul ingin bawahannya itu hormat semuanya sama dia. Dan kita, kok begitu banget ya. Jadi sepertinya anggap dia itu hebat atau apa gitu. Jadi betul-betul ingin dipuji, disanjung, ya, dikagumi, ya, dijilat oleh bawahannya. Ada juga pemimpin, ya, dan kalau itu rekan kerja kita, dia suka memanjakan tanpa didikan. Jadi udah tahu bawahannya males, oh ya nggak apa-apalah karena dia baik kok, dia ada kelebihan yang lain, ya. Jadi terlalu memanjakan, jadi salah. Sekarang susah lah cari orang pekerja yang baru, dia udah begini, udahlah cukup. Jadi terlalu memanjakan. Dan di lain pihak ada juga pemimpin yang itu adalah rekan kerja kita yang mungkin yang kejam. Dia salah dikit pecat, salah dikit kena sanksi, salah dikit disiplin. Jadi wah, kok sadis banget ya pemimpin seperti ini gitu. Jadi bagaimana kalau kita melihat model-model yang berbeda dengan ciri khas kita, dan bisakah kita tetap bekerja sama atau kurang bertanggung jawab? Jadi ada juga rekan kerja kita mungkin suka lupa, ya, lambat bergerak. Jadi seperti saya sudah utarakan, hal-hal yang harusnya bisa dalam waktu sekejap, dia lambat sekali. Melangkah pun lambat, ya, mengambil keputusan lambat, ya, semuanya serba terlambat. Belum lagi ada yang jorok, ya, tempat kerjanya jorok gitu ya, tidak tertib, tidak organize, ya. Jadi aduh, jadi kalau taruh di meja dia siap-siap aja, Pak, jadi kotor, jadi berantakan. Karena memang itu tipenya nggak bisa rapih gitu ya. Atau ketemu dengan rekan kerja yang kurang pintar. Ada yang IQ-nya bagi kita kok rendah banget ya, atau IQ-nya kurang sabar, atau kelemahan-kelemahan yang lain. Bagaimana reaksi kita kalau melihat rekan kerja yang kurang pintar ataupun yang cepat marah? Ada rekan kerja yang cepat marah, mudah stres, kurang sabar. Bisakah kita bekerja sama dengan rekan kerja yang mudah stres? Jadi masalah kecil stres, apalagi kalau masalah gede, oh mungkin dia kalap kali ya. Jadi ini kriteria seorang pemimpin model Nehemia. Dia bisa bekerja sama apapun model rekan-rekan atau orang-orang yang dipimpinnya. Dia bisa bekerja sama apapun perbedaannya. Dia bisa merangkul mereka. Dan yang ke-12, seorang pemimpin model Nehemia adalah mampu memimpin orang untuk dekat dengan Tuhan. Dan ini hal yang sangat indah. Banyak pemimpin bisa memimpin orang mencapai tujuan yang diingini. Tapi bisakah dia memimpin orang untuk dekat dengan Tuhan? Selain kemampuan manajerial, dia juga mempunyai kemampuan spiritual memimpin orang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu terjadi kalau dirinya dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa membawa orang dekat dengan Tuhan kalau kita sendiri jauh dari Tuhan. Seorang pemimpin model Nehemia,
dia dekat dengan Tuhan. Barulah dia bisa membawa orang dekat dengan Tuhan. Dia harus penuh roh. Sehingga waktu dia berkata, waktu dia memimpin, orang mau taat, orang mau takluk, orang mau tunduk, orang mau setia apa yang dia katakan. Dan dia mampu mengajar dan memuridkan. Dia selain penuh roh juga ada kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk memuridkan. Dan itu terjadi karena ada teladan dalam diri sang pemimpin itu dan ada kasih. Jadi ini kriteria seorang untuk bisa mampu memimpin orang dekat dengan Tuhan. Dirinya sendiri dekat dengan Tuhan, dirinya penuh dengan roh, sehingga ada kuasa, ada otoritas waktu dia memimpin, dan dia mampu untuk mengajar. Jadi bukan hanya ada otoritas, tapi dia sendiri juga ada otoritas untuk mengajar, mampu mengajar dan memuridkan orang. Yang ke-13, dia setia kepada hukum. Seorang pemimpin sejati seperti Nehemia, dia setia kepada hukum. Taat hukum, tidak ada keinginan untuk melanggar hukum. Jadi kalau ada hukum-hukum yang ada, yang sudah disepakati, hukum-hukum Tuhan yang sudah diberikan dari Nabi Musa, taat pada hukum itu, dan dia bisa menjalankan hukum itu bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang terbukti melanggar hukum. Jadi seorang pemimpin, dia bukanlah orang yang kebal hukum, dia taat pada hukum, dan dia sendiri menjalankan hukum itu. Bagi dirinya sendiri, dia taat pada hukum yang ada, walaupun dia seorang pemimpin, dan dia pun tidak segan-segan untuk melakukan disiplin bagi orang-orang yang terbukti melanggar hukum itu. Ya, jadi jenis-jenis pelanggaran itu bisanya tentang dosa, ya, seorang pemimpin dia harus tegas, ya, dan tetap mengasihi. Dan tugas yang terakhir bagi kelas ini adalah nilainya 80%, sebutkan dan jelaskan semua letak kelebihan Nehemia sebagai pemimpin secara mendetail. Jadi tolong jelaskan secara detail dan semua letak kelebihan dan dari kepemimpinan Nehemia. Dan apa sumbangan pemikiran baru dari Anda terhadap kekurangan dari kepemimpinan Nehemia. Jadi tentu dari hal-hal positif ini, coba lihat dan cari apa kekurangan Nehemia. Dan itu menjadi pemikiran dan renungan kita. Di mana letak kelemahannya. Tidak diutarakan di sini, jadi coba cari sendiri apa sumbangan pemikiran baru dari Anda terhadap kekurangan dari kepemimpinan Nehemia. Demikianlah untuk kelas ke hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk bisa belajar seperti Nehemia. Kami mau menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin bagi keluarga kami. Pemimpin bagi rekan-rekan kerja kami. Walaupun kami sejawat, kami bisa mempengaruhi, mengajak mereka lebih dekat dengan Tuhan. Jadikan kami pemimpin yang baik. Kalau Tuhan berikan kami posisi, kami ingat akan Nehemia dan belajar dari Nehemia, meneladani akan kepemimpinan model Nehemia. Tuhan bantu kami supaya model ke Nehemia ini menjadikan kami menjadi terang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap peserta dari kelas ini, dan kami pun diberikan kemampuan melakukan tugas yang ada bagi yang full time mengikuti kelas ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian untuk kelas model kepemimpinan Nehemia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.